Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus majelis taklim Sabila, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani dan keluarga besarnya dan kita semua ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Hayatus Sahabiyat halaman 377, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kaum muslimin mendengar pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, mereka berkata, orang-orang ini adalah saudara persemandaan, periparan, persemandaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai budak, sementara ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi. Jadi kekerabatan itu ada dua sebab. Pertama hubungan darah, yang kedua karena sebab pernikahan. Jadi kalau bahasa Arabnya itu bin nasab dan bisabab. Kalau bin nasab karena hubungan darah, paman, pipi, paklik, pulik, pakde, bude, sepupu itu karib kerabat. Saya nggak ngomong mahram ya, saya ngomong karib kerabat. Karena sepupu bukan mahram, tapi dia kerabat kita. Nah, terus kemudian keponakan-keponakan itu juga kerabat semua. Nah, terus ada lagi disebut dengan kekerabatan itu bisabab, sebab pernikahan. An-Nisa ayat 1, alladzii tasaaluna bihi wal arham. Jadi tadinya orang lain, tapi begitu menikah maka keluarga dia keluarga kita juga. Tadinya Pak Aswin bagi Bu Ratna itu orang lain. Tapi begitu Bu Ratna dinikahi oleh Pak Aswin, maka semua kerabatnya Pak Aswin, kerabatnya Bu Ratna. Sebagaimana kerabatnya Bu Ratna menjadi kerabatnya Pak Aswin. Nah, jadi begitu. Maka yang tadinya Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha ini tadinya orang lain, begitu dinikahi oleh Nabi, maka semua kerabatnya beliau menjadi kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat apa kewo masa budaknya dari kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka
memerdekakan tawanan wanita Bani Mustalik yang mereka miliki sebagai budak, sehingga pada saat itu lebih dari 100 orang Bani Mustalik merdeka. Fenomena ini menunjukkan kebaikan akhlak kaum muslimin, kemuliaan kezuhudan di dunia. Sikap mereka mengutamakan keridhaan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW daripada keinginan, nafsu dan kelezatan dunia mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjual diri dan harta mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka menginginkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu, yakni jannah, surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan jannah kepada mereka. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang dibeli oleh Allah dengan surga, maka gunakanlah diri kita dan harta kita seperti maunya yang telah membeli kita. Namanya membeli kan berarti kan kita serahkan diri kita kepada yang membeli kita. Yang membeli kita siapa? Allah. Dengan apa kita beli? Dengan surga. Maka kalau kita serahkan diri kita menurut maunya Allah, kita gunakan diri kita menurut maunya Allah, maka betul-betullah surga yang akan Allah berikan kepada kita sebagai bayarannya. Karena itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Nah, terus menggunakan diri kita menurut maunya Allah itu bagaimana? Ya, sekarang kita ini pertama hamba yang harus menghamba kepada Allah, sehingga semua potensi dalam diri kita itu kita gunakan untuk menghamba kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya, menghamba dalam pengertian yang seluas-luasnya. Misalnya kalau dengan badan ya kita gunakan untuk sholat misalnya, kita gunakan untuk berbuat aneka kebaikan yang Allah ridhoi misalnya. Ya, bahkan termasuk olahraga sekalipun, itu kan bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Bahkan ketika kita tidur istirahat sekalipun itu dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Sehingga semua yang kita kerjakan berkaitan dengan fisik ini semua bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sambil contoh misalnya gini. Dalam Islam itu badan kita punya hak enggak? Sehingga kalau capek disuruh apa? Nah, jadi suatu saat Anda lelah, Anda mau istirahat. Pertanyaannya, istirahat karena lelah apa istirahat karena mentaati perintah Allah untuk istirahat? Nah, itu pertanyaannya itu. Ya, jadi ketika kita istirahat begitu aja, tidur gitu aja, misalnya tidur lah ya, itu hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Nah, kalau kita melatih penghambaan diri kita, begitu kita lelah, kita bertanya dalam hati kita gini, kalau lelah perintah Allah apa ya? Istirahat. Tidak, istirahat karena perintah Allah. Jadi ketika kita tidur atas dasar perintah Allah, maka kita tidur itu sudah ada nilai pahalanya. Itu seperti itu. Nah, beda kalau kita nonton drakor tertidur gitu ya. Ini misalnya. Enggak, artinya gini, tidurnya itu karena tertidur, bukan karena tidur yang disengaja untuk mentaati perintah Allah, istirahat gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau ya. Jadi ketika kemudian kita tertidur sama tidur yang dengan niat itu tentu nilainya berbeda. Mubah sih Bu, mubah, enggak ada dosa, enggak ada pahala sih. Cuman kan sayang kalau kita enggak ada dosa, enggak ada pahala. Akan lebih baik kalau kita dari awal tidur itu niatnya untuk mentaati perintah Allah berupa istirahat. Sama dengan ketika kita lapar ngapain? Makan. Terus berarti makan karena lapar. Iya kan gitu ya. Iya wis. Kalau makan karena lapar hukumnya mubah di fikih. Ibu buka dalam kitab fikih, hukum makan dan minum itu mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Bisa dipahami ya. Nah, tapi suatu saat ibu berpikir gini. Ketika ibu lapar, ibu bertanya dalam hati, perintah Allah kalau lapar apa? Makan. Berarti makan karena perintah Allah. Beda nggak? Beda. Ibu kalau makan karena perintah Allah, makan itu sendiri sudah berpahala. Kenapa? Karena mentaati perintah Allah. Kalau nggak karena itu mubah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak apa-apa sih. Cuman ya netral aja nilainya gitu. Tapi kalau dari awal kita makan karena mentaati perintah Allah,
dari awal sekian. Karena itu sudah. Jadi mengikuti cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu makannya paket dasarnya apa? Bismillah, tangan kanan hamdalah, itu aja. Itu paket dasar. Saya nggak bahas soal berdiri duduk itu, karena itu ada beberapa riwayat yang menceritakan Nabi juga pernah sambil berdiri, perintahnya sih anjurannya sambil duduk, tapi Nabi juga pernah sambil berdiri, tapi itu bukan paket dasar lah. Yang Nabi wanti-wanti betul kan Bismillah, tangan kanan hamdalah, itu paket dasar. Nah sekarang taruh begini misalnya, ini misalnya mohon maaf, jenengan sudah makannya karena mentaati perintah Allah, cara makannya Rasulullah, apa yang terjadi kira-kira? Dapat pahala, dapat ampunan, dapat cinta Allah. Makan saja itu loh, dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan. Mana dalilnya Ustaz? Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Betul ya? Ya. Kenapa? Di Riyadhus Shalihin itu diceritakan bahwa Nabi pernah makan sambil berdiri. Tapi Nabi memerintahkannya sambil duduk, dalam pengertian yang lebih baik sambil duduk, tapi berdiri itu tidak haram. Karena Nabi harus mencontohkan juga supaya orang tahu ini nggak haram gitu loh maksudnya. Karena saya pernah dengar dari seorang ustadz di Bekasi, udah meninggal sih orangnya. Semoga Allah rahmati beliau, insyaallah. Itu beliau ngomong gini, saya nggak sependapat juga, terlalu keras menurut saya. Beliau mengatakan orang yang makan sambil berdiri, makan pakai tangan kiri gitu, haram, makanannya itu haram, makanannya itu haram kata dia. Terlalu bahwa makan pakai tangan kiri dicela iya, itu dicela iya, dan itu nggak benar. Tapi tidak serta merta terus kemudian haram makanannya gitu loh. Nah termasuk juga sambil berdiri, kalau seperti itu nggak ada celaannya, nggak ada celaan dari Nabi. Tapi sahabat Anas mengatakan itu buruk itu aja. Yang ngomong sahabat Anas. Kalau Nabi enggak, beliau pernah mencontohkan makan dan minum itu sambil berdiri pernah. Sengaja ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cuman itu tidak lebih baik dan Nabi harus mencontohkan supaya orang tahu begini boleh juga. Begini ini boleh juga gitu. Nah, masa pribadi itu kalau kondangan-kondangan itu kalau kursinya sedikit ya atau ada orang tua saya milih sambil berdiri gitu. Ya sudah enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu seperti itu. Apa? Nah iya terpaksa kan, mau nggak makan sudah kondangan ini. Nah iya sudah terlanjur isi kondangan. Ya. Tapi kalau sekiranya ada kursi saya tetap milih yang ada kursinya. Ya. Tapi kalau nggak mungkin ya sudah nggak apa-apa gitu. Pun lanjut ya. Jadi itu sedari awal makan, minum juga. Nanti silakan dikembangkan ke yang lain-lainnya, termasuk tidur dan yang lain-lain. Kenapa? Harus diusahakan dulu. Diusahakan. Adapun tidak bisa ya tidak apa-apa. Tapi tetap harus berusaha. Orang yang kidal harus terus berusaha. Harus terus berusaha. Adapun tidak bisa berusaha terus pokoknya. Paling enggak kesungguhannya itu dilihat oleh Allah. Karena bagaimana juga menggunakan tangan kiri itu ada kecamannya. Ada kecamannya. Kalau yang sambil berdiri itu sependek yang saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin enggak ada kecaman dari Nabi. Cuma sahabat Anas ngomong itu buruk gitu aja. Tapi Nabi melakukan. Itu supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini halal, enggak haram. Gitu loh. Cuman yang lebih baik memang sambil duduk. Ya, yang penting berusaha aja. Maksudnya gini kan memang setiap 3 bulan sekali itu harus konsul dengan dokter. Terus gitu. Nah, itu dia dokter tuh tahu ini anaknya kidal nih, dirinya lebih ini. Jadi harus diterapi yang seimbang. Jadi sekarang tuh memang sedang terapi seimbang. Kelihatan memang kalau hari-hari kalau kita lebih cepat tangan kirinya gitu. Tapi kita waktu itu tidak memperhatikan, memang
3 bulan harus konsul, 3 bulan perkembangannya apa, perkembangannya apa. Nah, itu salah satunya kidal. Nah, kidal itu intinya satu ya. Yang penting berusaha aja. Bahwa kemudian namanya orang kan kadang nggak bisa, ya sudah. Nanti besok coba lagi. Terus gitu aja. Yang paling nggak dengan kita berusaha itu ada proses ketaatan kepada Allah. Nggak ada masalah. Yang penting Allah Maha tahu kok siapa yang sengaja membangkang gitu ya, dan siapa yang karena kondisi yang tidak berdaya itu, atau kondisi yang memang ya. Saya bilang dokter bisa tahu ya kidal gitu. Kalau kita kan hari-hari orang tua tidak cuma kirinya lebih ini ya gitu. Ya karena dokter dibayar untuk itu, Bu. Kan memang belajar juga. Nah iya. Dan dia dibayar untuk meneliti anak, untuk mengobservasi anak itu kan. Harus diimbang, harus terapi, makanya terapi sekarang. Tapi terapi itu masih itu udah kelihatan gitu. Kan kalau tanpa terapi pasti kan jadi hampir besar kan. Nah demikian juga nanti berkaitan dengan harta misalnya juga sama. Ini maunya Allah, harta ini diapakan itu. Mensyukuri harta itu bagaimana, mensyukuri waktu bagaimana. Ya pokoknya begitu aja. Yes, simpelnya itu memang harus belajar untuk supaya kita tahu yang Allah mau dari kita itu apa. Sehingga ada nasihat dari seorang ulama itu yang mengatakan kalau kamu mau apa yang kamu mau itu jadi, maka jadilah hamba Allah yang Allah mau. Jadi kita itu kalau ingin apa yang kita inginkan itu, kalau kita mau apa yang kita mau itu dinyatakan oleh Allah, maka jadilah hamba Allah yang Allah mau. Gak penting jadi apa, yang penting apa-apa jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nggih, Bu Maulana. Ya itu paling enggak untuk makan dan minum paling enggak. Nggih, kalau soal yang lain-lain ya paling nggih. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Iya, saya ulang paling enggak untuk makan dan minum lah. Ya, untuk makan dan minum paling enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghul manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah." Barang siapa yang takut maka dia akan berangkat pada awal malam. Dan barang siapa yang berangkat awal malam maka dia pasti sampai di tempat yang dituju. Ketahuilah sungguhnya dagangan Allah itu mahal, dan sungguhnya dagangan Allah itu adalah surga. Inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Wa ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Maksudnya di awal malam itu sependek yang saya pahami yang bersegera ya, yang bersegera. Jadi kalau kita punya niat kebaikan, sebisa mungkin jangan ditunda, tapi disegerakan. Ini bukan berarti tidak boleh merencanakan ya. Kan kita kan kadang punya rencana kebaikan nanti di bulan ini, bukan tidak boleh, tidak apa-apa. Itu bukan karena malas. Yang dimaksud adalah menunda karena malas. Jadi menunda karena biasanya aneka kebaikan yang ditunda karena malas biasanya sih nggak jadi, biasanya. Iya, monggo lah, dicek saja, monggo dicek. Panjenengan niat mau baca surah Al-Mulk, sudah pegang HP mau buka Quran dari HP, terus tiba-tiba ada WA masuk, baca WA dulu itu biasanya nggak jadi baca Al-Mulk, biasanya itu ya, biasanya iya. Padahal Al-Mulk cuma 3 menit, baca WA bisa setengah jam itu, balas-balasnya itu. Ya makanya saya itu membuat peraturan pada diri saya sendiri itu, pokoknya kalau lagi pengen baca Quran, seliwerannya medsos di HP, kalau pakai HP bacanya ya, itu saya kalahkan Quran dulu gitu. Quran dulu. Karena biasanya kalau kita ke situ dulu nggak jadi baca Quran biasanya. Iya. Kenapa? Iya betul, harus begitu. Jadi sebelum nonton drakor kan di-download dulu kan itu ya. Terus di-download apa enggak kalau nonton drakor itu? Enggak di-download ya, enggak.
enggak. Oh enggak. Oh enggak. Langsung gaya. Nonton drakor karena niat nilai Pak. Oh iya. Ada yang bagus. Enggak, dalam Islam bukan tidak boleh mencari hiburan. Boleh mencari hiburan selama itu halal, ngoten mawon. Allah Ta'ala telah menyucikan mereka dan menyanjung mereka dengan firman-Nya. Saya kadang juga nemenin anak saya nonton kadang. yang tahu film kan anak saya. Saya kan kadang nemenin aja. Kenapa? Ya itu saya juga nemenin. Nemenin aja. Yang tahu jadwal film anak saya. Allah Ta'ala telah menyucikan mereka dan menyanjung mereka dengan firman-Nya, dan mereka mengutamakan orang lain, yang artinya ya dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, walau mereka sangat memerlukannya. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Ini Allah memuji orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu rela berbagi dengan orang-orang Muhajirin. Walaupun sebenarnya diri mereka itu ada sebagian dari mereka itu orang yang sedang butuh juga. Itu yang kalau bahasa Al-Quran mau berbagi di saat lapang maupun saat sempit. Jadi mau berbagi di saat lapang maupun di saat sempit. Orang berbagi di saat lapang bagus dan itu utama. Tapi berbagi di saat sempit masih mau berbagi juga, itu luar biasa. Saya ulang ya, orang di saat lapang berbagi itu bagus dan itu utama dan itu mulia. Tapi di saat sempit masih mau berbagi juga, itu luar biasa. Waduh, berarti kita yang berkecukupan tidak ada kesempatan berinfak saat sempit dong Ustaz. Karena Qur'annya kan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau berbagi di saat sempit maupun di saat muda maupun di saat sulit misalnya. Orang yang kaya-kaya kan tidak pernah sempit. Berarti bagaimana? Kata siapa? Orang kaya pun ada masa di mana kadang mereka juga sempit mungkin. Misalnya ada orang, ya kan ada kondisi tertentu di mana kadang kita lagi bawa uang pas-pasan, mana lagi QRIS-nya lagi offline misalnya atau apa lagi nggak bisa atau apalah macam-macam, mau gesek kartu juga lagi nggak bisa misalnya, anggaplah lagi rusak ATM-nya atau apa wis. Sementara ada uang pas-pasan di kantong kita cuma 100.000, sementara teman butuh. Dalam kondisi dimana kita juga butuh, ya sana bagi-bagilah sana. Akhirnya yes. Atau di tengah-tengah tol dimana tol kita udah tinggal dikit isinya, teman butuh, tolnya pas habis. Kalau enggak akhirnya terpaksa ya bagi-bagi ini. Kamu pulang. Itu kan dia juga dalam kondisi yang sempit juga. Jadi kondisi yang sempit itu nggak harus dalam pengertian nggak ada uang, tapi kondisinya yang sempit, sehingga kemudian menjadikan orang itu tetap masih mau berbagi. Ya waktu bisa juga. Nah dengan kondisi yang sempit itu masih mau berbagi itu berarti luar biasa. Itu seperti itu. Oh lanjut. Tapi yang pasti orang-orang Ansor itu memang mereka dalam masalah harta itu mereka dermawan kepada orang-orang Muhajirin, bahkan rela mengorbankan apa yang menjadi bagiannya untuk saudaranya demi saudara. Padahal di sini sebenarnya masih butuh sebenarnya. Tapi ini hebatnya mereka tidak hanya para suaminya, bahkan para istrinya juga begitu. Kalau dalam konteks kekitaan kan tidak bisa begitu. Kalau anggota keluarga tidak mendukung, tetap harus dilakukan keluarga. Contoh gini misalnya, ada seorang suami misalnya dia super dermawan, tapi anak istrinya nggak siap, itu pasti rame. Ada orang itu yang suami itu dermawan banget, istrinya yang kesel itu. Bukan istrinya pelit, bukan. Karena jelas-jelas si bapak ini lagi dikibulin sama orang misalnya gitu. Karena orangnya baik. Istrinya yang bukan istrinya pelit, bukan istrinya dermawan juga, cuman ini bapak ini gimana? Karena orang berkali-kali datang ke rumahnya kemudian minta apa, bapaknya ngasih aja. Tapi ya bisa jadi rezekinya selama ini dari itu semua. Allah. Apalagi kalau istrinya pelit, tambah lagi itu. Tambah perang juga. Ada seorang pejabat di DKI tapi sudah meninggal orangnya. Itu kalau ada istrinya pelit.
Kalau nggak ada istrinya dermawan dia. Si orang itu kalau ketemu tetangganya, temannya yang notabene masih di bawah rata-rata ekonomi, dermawan. Kalau ada istrinya udah diem. Jadi kalau ada istrinya nggak berani. Kalau ada istrinya, kalau nggak ada istrinya nyumbang banyak. Masjid, musola, dermawan. Kalau nggak ada istrinya tapi. Kalau ada istrinya nggak berani. Diam dia. Itu seperti itu. Nah, dulu saya masih ingat tuh. Ibu saya itu kalau saya kasih uang itu nanya ke saya, Allah ya. Istrimu tahu nggak? Alhamdulillah tahu. Ibu saya tidak mau saya itu sembunyi-sembunyi, tidak mau. Jadi harus semuanya tahu. Itu seperti itu. Jadi hampir itu selalu kalau saya nanya, ibu istrimu tahu ini, tahu. Karena saya tidak saya sembunyi-sembunyikan. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Karena biasanya kalau suami takut istri itu di wajahnya tampak kurat-kurat penderitaannya biasanya. Biasanya. Ngebatin. Lama-lama TBC, naudzubillah. Barangkali ini juga yang diharapkan dan diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menikahi Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha karena beliau tidak punya keinginan menawan kaum wanita, memperbudak orang merdeka dan mengumpulkan harta, merendahkan orang yang mulia dan menyebarkan kerusakan di muka bumi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir yang sombong, lalim, penjajah, perampok negara Islam. Rasulullah Muhammad SAW hanya datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kesesatan menuju petunjuk, membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, serta menjadikan mereka semuanya satu dalam kedudukan yang sama sebagaimana dituturkan oleh beliau SAW, yang artinya semua manusia itu sama seperti sisir. Tiada kelebihan yang kelebihan orang non-Arab terhadap orang Arab. Tidak pula kelebihan orang Arab terhadap orang non-Arab kecuali dengan takwa dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa dari kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Saya mau terangkan dulu gini. Inilah ajaran Islamnya yang egaliter, yang tidak menganggap suku tertentu lebih mulia daripada suku yang lain. Jadi kemuliaan dalam Islam itu tidak dinilai dari warna kulit, suku bangsa, atau jenis kelamin, tapi dari takwa dan amal solehnya. Ya takwanya lah paling enggak itu. Kalau tadi hadis takwa dan amal soleh. Kalau di Al-Quran tadi inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dalam Islam semua orang punya potensi mulia. Saya ulang, di dalam Islam itu semua orang punya potensi mulia. Ini berbeda dengan tradisi satu masyarakat yang mengenal kasta. Maka orang yang lahir dari keluarga dengan kasta rendah itu selamanya tidak akan bisa dimuliakan di masyarakatnya karena kastanya rendah. Itu seperti itu. Nah, sebagaimana di satu masyarakat yang memandang rendah misalnya warna kulit. Sehingga sehebat apapun orang yang berkulitnya nggak sama dengan kulit dia itu dianggap rendah. Ya sampai sekarang diskriminasi kulit hitam kan masih terjadi. Ya diakui atau tidak, walaupun kata mereka sudah tidak begitu, tapi kenyataannya masih terjadi. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, Islam meniadakan semua itu. Maka sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang tadinya budak itu sampai jadi gubernur di bumi Syam. Kenapa? Karena Islam tidak memandang latar belakang dia. Islam memandang sekarangnya. Dulu siapa terserah, yang penting sekarang dia siapa. Maka Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu pun yang notabene mantan budak itu juga menjadi tokoh yang dimuliakan. Jadi orang dekatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu yang notabene pembantu rumah tangga Nabi tadinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tadinya tukang bawa sendalnya Nabi. Tapi karena kualitasnya luar biasa, ya jadi ulama besar. Bahkan sahabat Anas juga pernah jadi gubernur di Madinah misalnya. Artinya apa? Semua diberi kesempatan dalam Islam untuk menjadi mulia asal bertakwa. Nah, jadi asal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah kelebihan ajaran Islam yang tidak dimiliki mungkin oleh selain Islam, di mana kemuliaan itu dinilai dari segi ketakwaannya.
bukan dari warna kulitnya, jenis kelaminnya, atau suku bangsa mananya. Kalau saya nggak salah itu juga yang menyebabkan Don Ditan itu tertarik untuk masuk Islam itu. Karena dia menganggap wah Islam ini berarti agama yang membuat saya punya kesempatan untuk menjadi mulia juga gitu. Ya itu karena ya gara-gara ayat itu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Itu seperti itu. Apalagi Nabi pernah mengatakan mulianya nasab itu tidak bisa mengalahkan amal soleh. Artinya gini, walaupun nasabnya mulia, kalau amalnya buruk tidak akan mulia. Contohnya siapa? Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam, keturunan yang mulia itu. Tapi karena Nun Sewu kelakuannya tidak soleh, akhirnya Nun Sewu tidak diakui kemuliaannya oleh Allah. Allahu Akbar. Tapi walaupun dia anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah, tapi karena bertakwa mulia. Walaupun dia adalah putrinya Abu Lahab, namanya Darrah radhiyallahu anha, tapi karena beliau bertakwa jadi ulama besar. Bapaknya preman Pol Gento, namanya Walid, putranya Khalid, bertakwa mulia sama. Dalam asuhan Fir'aun, tapi dalam ketaatan mulia Nabi Musa alaihissalam. Dalam asuhan malaikat Jibril kabikana durjana jadi Dajjal Samiri. Padahal dalam asuhan malaikat Jibril kurang apa ya? Allahu Akbar. Jadi semua kembali pada perilaku. Bani Israel dijanjikan kemuliaan oleh Allah, tapi ketika mereka menyalahi janji Allah, keplanting, hina mereka. Tapi ketika mereka mentaati perintah Allah dalam kemuliaan mereka, itu seperti itu. Nah, termasuk kita muslimin juga sama. Ketika kita mentaati perintah Allah, muslimin pernah berjaya berabad-abad. Tapi ketika muslimin menjauhi perintah Allah, jatuh kita sejatuh-jatuhnya. Sampai sekarang belum bangun-bangun. Nggih, monggo. Kan kalau dari yang tadi Ustaz sampaikan saya jadi dapat insight Ustaz. Selama ini saya selalu berpikir kan memang kalau kita mendidik anak, kita berikan lingkungan yang baik, kemudian pendidikan yang baik dan sebagainya. Tapi kan yakin kalau misalnya Nabi Nuh sudah mendidik anaknya dengan baik, tapi seperti itu. Jadi sebenarnya di asumsi saya Ustaz, selama ini mungkin 80% sampai 75% itu karena didikan orang tua, 25% karena sifat dasar. Ternyata nggak seperti itu ya Ustaz? Ya, jadi gini. Jadi maksudnya biarpun kita sudah berusaha memberikan. Ya, jadi gini. Bagus. Kalau untuk kasus Nabi Nuh alaihissalam itu, Kan'an itu terpengaruh oleh ibunya. Saya baca dalam Qisasul Anbiya, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Nuh itu kalau mau berdakwah ke satu kampung, dia ngomong sama istrinya kan. Sebelum Nabi Nuh berangkat, itu istrinya berangkat duluan ke tempat itu, cerita ke orang-orang. Nanti suami saya datang. Nuh, jangan dengerin ya, orangnya gini. Kebayang nggak? Dia ngatain suaminya sambil gendong Kan'an. Kan'an ngeliat ibunya, oh bapak saya gini. Coba bayangkan itu. Pengaruh ibu itu. Ini berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Siti Hajar kan berpisah jarak 1.500 km dengan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ismail begitu memuliakan ayahnya, bahkan dalam ketaatan hingga jadi Nabi dan Rasul? Rupanya di antara sababiahnya Siti Hajar itu, saya baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu, selalu menceritakan kebaikan ayahnya. Di samping doa ya, selalu menceritakan kebaikan ayahnya. Sehingga dia terkesan dengan kebaikan ayahnya itu. Termindset di otaknya bagaimana ayahnya itu seorang tokoh yang memang patut untuk diteladani dan bla bla bla. Itu jadi rupanya ring satunya itu bermasalah. Karena Nabi Nuh itu kecolongan di istrinya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap ya Ustaz bahwa pendidikan orang tua itu lebih besar Iya. gitu. Sebagai dasar, sebagai pondasi dasar. Ya tidak dipungkiri lingkungan juga membentuk si lingkungan. Kadang ya galangan lanjaran kadang kalah karo
galengan. Nah, saya lupa namanya, galang. Ya pokoknya kadang ada masa di mana kadang memang pengaruh orang tua itu bisa kalah dengan pengaruh di lingkungan kadang. Di sini pentingnya doa, Bu. Jadi gini ya, kita ini kan anak itu kan kalau sudah mulai SMP ke atas kan mulai jauh langkahnya. Kalau masih SMP ke bawah mungkin masih oke lah. Tapi kalau SMP ke atas kan sudah mulai langkahnya udah mulai jauh. Apalagi udah mulai kenal lawan jenis, itu udah mulai jauh langkahnya. Nah, kita tidak mungkin kan kita matikan potensi anak kita dengan kita kekepian, tidak mungkin. Tapi kita lihat kan juga jangan. Akhirnya ya Pak, doa itu. Di samping kita nasihati, kita doakan. Saya itu ngasih rumus ke anak-anak itu gini. Ini rumus pergaulan saya bilang. Kalau siapapun, kamu boleh berteman dengan siapapun, tapi dengan catatan. Pastikan kamu terpengaruh oleh kebaikannya. Atau kamu bisa mempengaruhkan kebaikan kepadanya. Kalau justru kamu terpengaruh keburukannya, mending dihindari. Siapapun itu, saya bilang siapapun itu. Ya, kadang kita mesti ajarkan mereka untuk berlaku tegas. Karena kadang namanya anak kan belum bisa ngambil keputusan. Kita ajari. Ya, selebihnya kita doakan. Saya itu berpikir begini, saya pribadi Bu ya, begini. Dulu ketika saya bergaul dengan teman-teman, kadang saya diajak main ke tempat di mana maaf ya ada perjudian atau apa macam-macam. Kenapa di hati saya itu kok tidak terbesit tertarik untuk berjudi misalnya? Kenapa saya kok tidak tertarik untuk mencuri? Kenapa saya tidak saya berpikir gini, padahal lingkungan saya itu beberapa teman, ada beberapa teman dulu waktu saya masih SMP atau apa, itu kan ada yang kebiasaan itu buruk gitu loh. Tapi alhamdulillah saya tidak tertarik, nggak mau gitu. Saya mikir gini, semua pasti karena Allah. Yang kedua, mungkin ini barokah doanya orang tua juga gitu. Itu seperti itu. Terus kemana saya pergi? Ya dulu anak dulu ya nggak pernah tinggal sholat gitu maksudnya. Selalu ingat dengan kewajiban sholat itu seperti itu. Walaupun mungkin tidak sempurna dalam pengertian di awal waktu, tapi sholat itu nggak pernah saya tinggal gitu. Nah itu saya berpikir itu mungkin barokahnya doa orang tua. Jadi pendidikan di samping nasihat, teladan yang tidak kalah penting itu adalah doa. Nah Nabi Ibrahim itu kekuatan doanya sampai banyak sekali Allah contohkan dalam Al-Quran itu. Makanya namanya Ismail. Itu Ismail ada artinya anak hasil doa itu. Ismail itu artinya anak hasil doa itu. Makanya doa itu penting. Nah, di samping nasihat keteladanan itu. Wallahu a'lam shawab. Nah, jadi memang agak musibah kalau maaf ya punya pasangan yang sering merendahkan pasangannya itu. Jadi kalau suami ya nasib kalau punya istri yang sering dijatuhkan kehormatannya oleh istrinya. Nah, nasib istri juga kalau kehormatan dijatuhkan di depan anak-anaknya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, makanya antar pasangan harus saling memuliakan supaya anak-anak itu ya ada sikap memuliakan. Saya itu kalau anak saya lagi ada konflik sama ibunya gitu kan, istri saya kan kualak banget sama anaknya. Dalam hal pendidikan ya maksudnya. Tapi orangnya baik. Saya bilang sama anak saya gini, kalau dia mulai kan kalau ada masalah saya kan curhatkan sama saya. Saya bilang ibumu itu sayang banget loh sama kamu saya. Ibumu itu sayang banget sama kamu. Abuya yang saya kan dia mengenai saya Abuya jadi saksinya. Bagaimana ibumu itu sayang banget sama kamu. Nah, saya buat pengertian itu supaya anak itu paham bahwa ibunya itu walaupun kadang galak itu untuk kebaikan anaknya itu sendiri. Itu seperti itu. Inilah yang menjadikan tokoh-tokoh kafir memerangi Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW, yakni karena beliau menyamakan antara tuan dengan budaknya dan menjadikan semuanya sama tanpa ada kelebihan apapun kecuali ketakwaannya. Nabi kita Muhammad SAW meniadakan perbedaan kelas berdasarkan nasab, warna kulit dan negara. Nabi Muhammad SAW menghapuskan pemisahan berdasarkan golongan, lalu menjadikan semuanya berhimpun dalam agama Islam dalam keadaan bersaudara, saling mencintai, saling mempertautkan hati dengan ikatan iman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh cuek kepadanya. Wa la yahqiru, dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini kata Nabi. Wa yushiru ila sadri, dan memberikan isyarat ke dadanya. Jadi takwa itu bukan di peci, bukan di jenggot,
bukan di baju. Takwa itu di sini kata Nabi. Salasa marrat 3 kali. Ini biar jenengan nggak ketipu sama orang. Karena berpeci dianggap soleh, enggak. Ini orang kafir pun juga bisa pakai peci ini. Itu seperti itu. Baju takwa, baju koko, maling pun bisa pakai baju koko gitu. Koruptor pun bisa pakai baju koko, malah baju kokonya bagus lagi. Salasa marrat 3 kali. Bihasbi mri'in minasyari ayyahqira akhahul muslima. Takwa itu di sini beliau mengisyaratkan kepada beliau sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu dianggap berbuat jahat bila dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Tidak boleh. Jangan kan muslim, orang kafir aja nggak boleh kita rendahkan kan orangnya ya. Kalau kekufurannya tetap kita rendahkan kekufurannya. Tapi kalau orangnya kan kita tidak tahu ujung cerita dia sama kita. Makanya kepada mereka pun kita juga harus bersikap baik. Dalam Islam itu begitu. Seorang pahlawan Islam, Ribai ibn Amir radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita risalah Islam dalam sebuah kalimat yang ringkas tetapi syarat makna yang dia ucapkan kepada Rustum, panglima perang Kisra dan Persia. Ketika Rustum bertanya kepadanya, "Untuk apa kalian datang ke negeri kami dan siapa kalian?" Ribai menjawab, "Kami adalah suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama hamba menuju penyembahan kepada Rabb-nya hamba, dari kecurangan berbagai agama menuju keadilan Islam, dan dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat." Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Saya tadi agak terlambat banget itu habis kuliah subuh tadi. Habis kuliah subuh tidur. Biasanya nggak ada kuliah subuh Selasa, ini tadi ada kuliah subuh karena Sabtu ketiga saya ditukar hari ini. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Ya monggo. Sebentar, jadi ibu ceritanya mau sholat kita ya, maaf ibu kan mau sholat terus buang-buang air, maaf ini mencret ceritanya. Oke. Ceritanya sampai nggak bisa sholat ceritanya. Karena buru-buru ya. Oke, jadi mau saya terangkan dulu ya gini. Kalau memang masih sakit, masih mulus-mulus, dan masih buang-buang air. Kalau sekiranya belum ada jeda, sementara waktu sholat sudah mau habis, itu bismillah, sholat saja sepaket dasarnya aja. Ya yang wajib baca misalnya, tidak apa-apa. Yang penting tetap tumak nina. Satu dulu. Atau kalau memang terpaksa, belum mampet nih, sehingga misalnya terpaksa dijamak, tidak apa-apa kalau terpaksa. Jadi misalnya, ya Allah mohon maaf nih ya Allah, sini lagi mules ini, kalau saya nggak jamak khawatir nanti ya terserah. Kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab menjamaknya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, maksudnya kalau memang dibutuhkan untuk jamak takdim, kalau dibutuhkan jamak takhir, jamak takhir sesuai dengan kebutuhan. Mentok terakhir pakai pampers. Kalau memang betul-betul maaf nggak bisa ditahan, pakai pampers bisa, pampers yang untuk orang tua itu. Ibu sholat, maaf di tengah sholat bisa keluar, udah terus saja sholat sampai selesai. Dia, ya nggak apa-apa, karena kan maaf ya kan kondisi sakit, terpaksa namanya. Jadi kalau memang terpaksa banget, terus karena ibu sampun sepuh, supaya tidak menyulitkan ke depannya, maka selama masih begitu terpaksa dijamak dulu aja nggak apa-apa, dijamak dulu aja sementara. Ya yang wajib-wajib aja karena buru-buru kan. Ya padahal kalau memang terpaksa nggak apa-apa, pakai pampers saja. Maaf ya di tengah-tengah sholat kok maaf keluar, teruskan aja sholat nggak apa-apa sampai selesai. Nah, tapi nanti kalau mau sholat yang kedua, kalau sholatnya dipisah nggak dijamak ya, kalau dipisah
nanti begitu masuk waktu sholat, maaf ya, dilepas pampersnya, cebok dulu, pakai pampers baru sholat lagi. Kalau di sholat masing-masing, kecuali di jama. Karena maaf, sependek yang saya tahu kan kalau buang-buang air kan kadang lemes. Iya, apalagi udah sepuh kan, kadang lemes, ya, kadang lemes itu kadang. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan mules, itu kan buang-buang air. Tapi kalau misalnya saya suka mules gitu tiba-tiba, rokaat kedua itu gimana? Tapi nggak ketut tangan kiri jadinya. Itu sering begitu maksudnya? Enggak, sesekali incidental ya. Sebenarnya menahan kentut yang sangat itu apa? Mules. Oh, mules. Oh. Tapi kejadian itu pasti dalam sholat ya kejadiannya. Sebelum sholat nggak kerasa ya? Ya tidak apa-apa sih, selesaikan ya, tidak ada masalah. Iya, itu. Iya, batalkan aja daripada makruh. Gini. Sebenarnya menahan mules atau menahan kentut atau menahan yang serupa itu termasuk menahan kencingan itu makruh sebenarnya. Makruh. Jadi yang betul itu dilepas saja sebenarnya. Maksudnya ya Allah mohon maaf batal nih karena saya harus ya ada apa-apa. Tapi kalau masih bisa ditahan kan kadang itu cuman rasa aja kan. Artinya dipakai sholat masih nggak ada masalah. Kan ada yang sudah sangat gitu ya. Ya yang itu keluarin aja. Apalagi 4 rakaat duaan ya. Ibu tinggal 2 kan. Tapi ada kalanya begitu udah selesai 2 rakaat itu hilang. Langsung lepas. Tidak apa-apa. Ya itu. Iya, tidak apa-apa. Jadi kayak zikir dulu ya. Tidak apa-apa. Iya. Kalau zikir tentu tidak apa-apa. Zikir itu dalam semua kondisi. Ya, kecuali kamar mandi, zikirnya dalam hati aja. Jangan di lisan. Kamar mandi ada WC-nya. Kamar mandi yang ada WC-nya kita nggak boleh zikir dilisankan, nggak boleh. Iya dalam hati. Dalam hati boleh. Boleh dalam hati. Kalau dalam hati boleh. Kalau dalam hati boleh. Karena tidak menggerakkan lisan. Kalau menggerakkan lisan nggak boleh. Kalau ada WC-nya, monggo. Tapi kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya, nggak apa-apa. Kan ada kamar mandi yang nggak ada WC-nya kan ada. Itu nggak apa-apa kalau itu. Ustaz, kalau misalnya kita berbohong ya, tapi untuk kebenaran, maksudnya untuk kebaikan, gimana tuh Ustaz? Kayaknya nggak boleh, tetap ya. Gimana Ustaz? Dalam Islam itu yang di hadis ya itu boleh bohong karena 3 di hadis tapi ini. Yang pertama karena untuk bersiasat kepada musuh. Itu boleh. Yang kedua untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Yang ketiga berbohongnya suami ke istri dalam rangka untuk keharmonisan rumah tangga ya. Gombal-gombalnya suami ke istri ya. Boleh juga enggak apa-apa. Ya. Wah, Arjunaku datang gitu. Boleh enggak apa-apa. Enggak misalnya gitu. Enggak. Misalnya Bu Desi ngomong gitu ke suaminya misalnya gitu. Misalnya atau Bu Maulana ngomong Pak Maulana, "Wih, Mas Pitungku yang ganteng datang," misalnya gitu misalnya. Padahal hati Bu Maulana misalnya boleh. Kenapa? Berbohongnya suami kepada istri karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Ya gombal. Nah, sekarang pertanyaan menarik. Pertanyaan Bu Debbie menarik. Nah, kalau konteksnya berbohong untuk kebaikan, itu kebaikan apa dulu? Kalau kata Imam Nawawi. Misalnya gini Ustaz ya, misalnya ada satu orang misalnya dia butuh uang nih ya. Butuh uang terus kita mau nolong dia. Tapi suami kita nih kayaknya agak gimana ke orang itu gitu ya. Jadi akhirnya saya tuh ngebohong, saya kasih misalnya ya, terus tapi suami saya nanya, kamu kasih tadi dia mau ini? Enggak, gitu. Itu gimana? Itu uang siapa dulu? Uangnya uang saya. Oh, uang ibu sendiri. Uang saya sendiri. Kalau uang suami enggak boleh loh. Kalau uang suami enggak boleh, tapi kalau uang sendiri enggak apa-apa, ngasihnya enggak apa-apa, cuman bohongnya kayaknya tetap dosa itu.
Iya, kalau itu kuasa penuh enggak apa-apa. Kalau itu kuasa penuh. Jadi harusnya nggak usah bohong. Tapi ibu nggak usah ngomong apa adanya juga. Misalnya supaya suami nggak kecewa atau nggak marah misalnya, cukup ibu katakan, kamu tadi kasih dia, ngasih dia. Siapa ngasih dia? Ya kan siapa ngasih dia? Ibu kan jadi nanya gitu. Misalnya seolah-olah ibu kayak ikut suami kayak nggak suka juga, padahal ibu kan ya tergantung bahasanya aja. Ya kayak ada orang datang mau pinjam duit ke ibu. Aduh maaf saya nggak ada duit. Jangan gitu, kalau ada duit jangan bilang nggak ada duit. Bilang aja maaf belum bisa. Kenapa belum bisa? Ya belum bisa aja, gitu aja. Masa ngomong nggak ada duit. Iya. Pernah ada orang itu ke saya itu gini. Jadi saya nggak srek sama orang ini ceritanya karena saya dapat berita orang ini berbuat sesuatu yang nggak benar lagi. Tapi saya nggak berani mengiyakan. Saya kan harus tabayun dulu. Suatu saat tiba-tiba dia datang mau pinjam uang gitu kan. Saya bilang maaf bang, saya nggak bisa. Nggak ada Ustaz. Ada, saya bilang ada. Saya bilang, kenapa nggak? Saya nggak bisa. Saya bilang. Ada uang, ada uang. Saya nggak bisa. Karena saya harus tabayun dulu. Karena orang ini saya dengar kabar berbuat sesuatu yang nggak benar lagi saat itu ya. Nah, saya kan nggak bilang percaya juga kan. Tapi juga mau ngasih juga saya masih ragu-ragu. Saya bilang nggak bisa. Dia bilang itu, emang nggak ada Ustaz? Ada saya. Tapi saya belum bisa. Saya belum bisa. Iya, saya ngomong apa adanya itu. Kata istri saya, jangan ngomong gitu nanti dikira sama nggak suka sama dia. Emang saya nggak suka kok. Sama perbuatannya maksudnya ya. Kalau dia belum berubah gitu. Tapi Ustaz, kalau misalnya lagi nih ya, kalau misalnya dia berhutang sama suami deh misalnya ya, sama suami, terus tapi yang berhutang ini masih ada ikatan saudara misalnya, terus dia tuh nggak bisa bayar karena dia tidak ada uang ya. Nah, sedangkan suami tuh harus dia pokoknya saya nggak tahu harus bayar gitu ya. Akhirnya kita bohong nih sama suami kita nih supaya dia nggak ribut gitu ya, nggak jadi. Oh berarti supaya nggak ribut kan? Jadi akhirnya kita tutupin pakai uang kita gitu. Mendamaikan. Kalau itu kan namanya itu kategorinya mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Kalau itu boleh, tidak apa-apa kalau itu. Kalau gitu kasusnya boleh. Ya daripada ribut kan? Ya tidak apa-apa kalau itu. Jadi beda lagi kondisinya. Apa bu? Oh banyak kasus kalau uang ya? Iya. Jadi ceritanya ini benar kisah nyata. Om saya itu pinjam sejumlah uang ke ibu saya, tapi pada saat pinjam itu jangan bilang ke Desi ya. Nah, nggak tahunya pas ada kejadian 3 tahun kemudian nggak dibayar-bayar, baru ibu saya cerita sama saya. Nah, saya langsung keluar tanduknya ya? Ibaratnya, kenapa kalau ada masalah cerita, tapi di awal katanya nggak boleh dilakukan. Nah, itu. Dan sampai sekarang, akhirnya saya cerita sama anaknya. Gitu. Ya masing-masing orang tua itu beda-beda sih ya. Kadang nggak mau cerita itu kan nggak mau anaknya iya repot atau terganggu atau ikut marah kan kadang. Bukannya sebagian para suami juga sering bohong kepada istri. Misalnya harganya berapa, ngomongnya berapa supaya istrinya nggak marah juga kan ada suami yang begitu. Di sini juga ada tuh. Atau sebaliknya istri ke suami kan juga kadang begitu. Iya. Menanggapinya gimana Ustaz? Sampai sekarang belum selesai. Itu mungkin sudah lebih dari 5 tahun lalu. Ya kembali kepada yang menghutangi, apakah akan tetap menagih atau mengikhlaskan atau ya atau apalah. Baiknya memang diikhlaskan. Ya diikhlaskan boleh. Surga, kalau diikhlaskan surga. Seorang kalau berhutang kepada kita, terus kita memudahkan pembayarannya, itu sudah surga, apalagi mengikhlaskannya. Cara mengikhlaskan yang kalau kita takut dia keenakan dan khawatir nanti nggak mau ngambil pelajaran, kita ikhlaskan dalam hati aja. Nggak usah dilafalkan, asal jangan zakat ya. Asal jangan zakat. Jadi niat kita untuk dalam hati kita ikhlaskan, kan belum ada akad ya. Paling nggak di akhirat beban dia sudah berkurang. Kalau dia tobat betul-betul selesai nanti insya Allah. Tapi kalau tobat mesti sih bayar sih. Kalau suatu saat dia dapat hidayah, terus dia tobat, terus tahu-tahu bayar, ibu masih berhak menerima pembayaran sebagai pembayaran hutang karena belum ada akad. Itu terjadi pada jamaah saya. Jamaah saya itu ngutangi orang ceritanya. Suatu saat beliau itu jamaah saya lagi butuh duit. Butuh duit sekian bulan itu. Qaddarallah ada orang yang datang. Orang ini bilang, "Bu, masih ingat saya enggak?" "Iya, ingat. Saya punya utang sama ibu." Itu saya lupa kata beliau.
Saya punya utang sama ibu. Kemarin saya takziah. Penceramanya bahas soal utang. Saya takut, Bu, ini saya bayar utangnya. Dibayar utang itu, padahal udah sekian tahun yang lalu udah lupa. Ibu itu udah lupa. Terus utang itu yang dibayar itu sejumlah uang yang dibutuhkan beliau pada bulan itu. Insya Allah. Ya, siapa tahu dia dapat hidayah nantinya kan. Jadi ibu ikhlasan dalam hati aja, nggak usah ngomong. Dalam hati. Kalau janji sama utang berat mana besar. Misalkan kita berjanji nih, misalnya kita berjanji sama seseorang tuh sampai orang itu meninggal. Itu gimana Kak? Ya penuhi janji itu, kalau nggak bisa minta maaf sama keluarganya. Ya maafkan saya ya, dulu pernah janji sama orang tuamu begini, tapi saya belum bisa tepat janji karena saya belum mampu sekarang misalnya. Sama-sama, ya ada apa-apa minta maaf aja. Cuma kalau janji kan kita tidak ada kewajiban untuk membayar, beda sama utang. Kalau utang kan ada kewajiban bayar. Kalau janji paling enggak mentok wajib minta maaf lah. Wajib minta maaf. Nggih, monggo. Terus ke orang nggak ada kemana, terus pas saya punya utang, terus saya bayar ke masjid dengan tangannya. Ya itu kata Imam Al-Qurtubi yang begitu. Jadi kalau kita punya sangkutan uang kepada seseorang yang orangnya nggak jelas di mana rimbanya, itu diantaranya kita mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Yang kedua sedekah atas nama dia. Itu kata Imam Al-Qurtubi itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau suatu saat kita ketemu wajib bayar tetap. Atau ketemu sama keluarganya kita wajib bayar. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.